Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fahrul Muhammad Fauzi dari kelompok R23. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri sebagai pemateri, lalu Ardian Dwi Maulana sebagai pemateri, dan Ahmad Afandi sebagai pemateri juga. Jadi di sini kami akan menyampaikan bahwa kami dari perusahaan Argo Steel Consulting. Jadi Argo Steel Consulting ini adalah perusahaan yang bergerak dalam konsultan manufaktur, didirikan pada 7 Maret 2020 yang beralamatkan di Bandung. Argo Steel Consulting menerima jasa layanan konsultasi, penelitian dan pengembangan material produk yang dibutuhkan oleh mitra kerja kami. Kami akan selalu konsisten memberikan kepercayaan kepada mitra kerja dengan memberikan apa yang ditawarkan kepada mitra kami. Argo Steel Consulting mempunyai visi yaitu secara profesional mengembangkan perusahaan konsultan di bidang manufaktur, serta mengembangkan rancangan produk yang dapat dipercaya untuk memberikan solusi dan komitmen bagi mitra kerja. Dan mempunyai visi yaitu konsisten memberikan kepercayaan kepada mitra kerja dengan memberikan solusi yang terbaik, memiliki sikap kerja yang profesional dan sesuai standar, serta mencapai kesempurnaan sasaran yang diharapkan dan disarankan oleh mitra kami. Menjadi mitra yang baik dalam penawaran konsultan kepada konsumen, menjadi perusahaan yang ikut dalam berperan dalam pengembangan nasional. Penetapan tujuan perancangan. Jadi pada praktikum PTI 1 ini kami merancang suatu produk yaitu kursi drum throne. Jadi untuk menetapkan perancangan produk yaitu mengumpulkan data atau pengumpulan data. Jadi data dapat dibedakan menjadi beberapa bagian menurut cara pengambilannya, secara primer dan sekunder, menurut sumbernya langsung dan tidak langsung, menurut sifatnya kualitatif dan kuantitatif. Ada beberapa cara pengumpulan data, diantaranya yaitu melalui wawancara, observasi, studi pengujian, dan kuesioner. Pada praktikum PTI 1 ini, teknik pengumpulan datanya yaitu dengan melalui kuesioner terbuka. Karena kuesioner jenis ini yaitu responden diberi kebebasan untuk menjawab dan tidak diberikan pilihan jawaban, seperti itu singkatnya. Lalu penyebaran kuesioner ya sudah dijelaskan, kuesioner bersifat terbuka. Lalu kuesioner disebarkan kepada 30 orang. Kuesioner ini terdiri dari 10 pertanyaan. Selanjutnya yaitu yang pertama rekapitulasi kebutuhan konsumen. Jadi hasil data kuesioner dari konsumen direkap atau diolah supaya dapat diketahui apa yang diinginkan oleh konsumen tersebut. Yang kedua yaitu kebutuhan konsumen berdasarkan kemiripan. Jadi mengelompokkan kebutuhan konsumen yang memang mirip atau yang diinginkan dari konsumen atau dari responden sama, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu pohon tujuan. Jadi dari hasil data di atas dibuat pohon tujuan berdasarkan hasil rekapitulasi kuesioner terbuka. Jadi fungsi dari pohon tujuan itu untuk membantu menemukan akar permasalahan, menganalisis suatu proses pekerjaan secara terperinci. Lalu yang keempat yaitu penetapan fungsi. Input dari kursi drum throne ini yaitu material yang berkualitas dan ergonomis, dan outputnya yaitu kenyamanan, aman, dan praktis. Lalu yang kelima yaitu penetapan spesifikasi. Jadi memberikan uraian yang tepat mengenai produk kursi drum. Nah, ini penggambaran pohon tujuan. Seperti yang kita lihat bahwa untuk level 0-nya yaitu kursi drum throne, untuk level 1-nya yaitu kenyamanan, mudah dibawa, aman, harga ekonomis, dan desain yang menarik. Untuk level 2-nya yaitu pemilihan bentuk kaki dan lain-lain, seperti itu. Proses perancangan produk. Yang pertama yaitu penentuan atribut produk. Jadi kami melakukan penentuan atribut produk sama halnya dengan level 1 di pohon tujuan. Lalu yang kedua yaitu penentuan karakteristik teknik dari hasil kebutuhan sistem dengan 2 metode, yaitu metode Jerawan dan cost of quality, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu pembangkitan alternatif. Yang keempat evaluasi alternatif. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil Jerawan. Kurang lebih seperti ini hasil dari metode Jerawan. Seperti harga, sumber bahan baku, ketahanan, ramah lingkungan, dan jumlah keinginan pasar, seperti itu. Untuk bobotnya sendiri dapat dihitung, yaitu rumus menghitung bobot yaitu
Bobot sama dengan total kriteria per total keseluruhan dikali 100%. Misalnya saya akan menghitung bobot untuk harga. Jadi total dari semua ini yaitu 1 totalnya. Jadi 1/10 dikali 100%, hasilnya sama dengan 10% seperti itu. Kedua yaitu house of quality. Seperti yang kita lihat, house of quality ini terdapat atribut dan karakteristik teknik seperti itu. Misalnya untuk atribut kenyamanan, karakteristik tekniknya pemilihan bentuk kaki, bentuk jok kursi, material rangka dan lain-lain. Itu ditotalkan semuanya jumlahnya 93. Untuk atribut mudah dibawa, untuk atribut aman, harga yang ekonomis dan desain yang menarik. Jadi total keseluruhannya yaitu 298. Nah, untuk pembangkitan alternatif seperti ini ya bentuknya. Jadi karakteristik teknik yang diambil dari tadi yang penentuan karakteristik dari hasil kebutuhan sistem ya. Jadi misalnya contohnya ini pemilihan bentuk kaki, alternatif satunya bentuk kakinya itu lengkung, yang kedua itu lurus, yang ketiga itu lengkung berstep seperti itu. Lalu evaluasi alternatif contohnya seperti ini. Jadi di dalam evaluasi alternatif itu lebih terperinci seperti itu. Mulai dari bobot, kriteria, parameternya, terus untuk lengkung misalnya solusinya dari harga 150.000, untuk alternatif 2 85.000, kurang lebih seperti itu. Dari hasil data di atas dapat diketahui produk yang akan dibuat seperti di bawah ini dalam bentuk sketsa produk. Ini adalah produk rancangan dari kelompok kami seperti ini. Untuk rangka kaki menggunakan lengkung berstep dan bentuk jok yang persegi seperti itu, bukan yang berbentuk bulat. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Video selanjutnya atau penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ardian Dwi Maulana. Ini saya akan menjelaskan poin-poin proses perancangan produk sehari yang telah kami kerjakan dari praktikum ini. Di sini adalah landasan teori. Dari garis besar, proses pengembangan produk yaitu urutan langkah atau kegiatan di mana suatu perusahaan berusaha untuk menyusun, merancang, dan mengkomersialkan suatu produk. Komponen kunci keseluruhan. Di sini ada 14 nama komponen yang dimana 14 komponen itu ada hasil survei yang telah kami lakukan. Ini juga ada sebuah fitur tambahan seperti halnya pengatur ketinggian atau jok yang bentuknya kotak dan lain-lainnya. Struktur produk. Ini ada struktur produk dari sebuah kursi drum. Nah, untuk menjadi sebuah kursi drum sini ada sebuah rakitan yang dimana dari kita dibacanya dari bawah terlebih dahulu, seperti rakitan benda material, baut pengunci dudukan jok, baut dudukan jok, mau dudukan jok. Jika ini digabungkan akan menjadi sebuah material dudukan jok. Nah, untuk menjadi sebuah dudukan sini jok, dudukan jok, port berulir digabungkan akan menjadi sebuah dudukan. Nah, untuk menjadi sebuah kursi drum, dudukan sini disatukan dengan rangka dan akan menjadi sebuah kursi drum keseluruhan. Begitupun dengan yang ini, pembacaan juga sama. Penentuan komponen kursi drum tone dan dimensi komponen sesuai dengan perubahan topometri. Nah, di sini terdapat 8 komponen yang akan kami pakai. Jok, dudukan jok, pos berulir, pos penyambung, kaki, bot dudukan kaki atas, kunci, dan karet kaki. Dan di sini dimensi yang memerlukan data topometri berbeda-beda dari tiap komponen. Misalkan diameter jok, diameter
Jok, tebal jok adalah dimensi yang memerlukan data antropometri dari sebuah komponen jok. Nah, untuk variabel antropometri di sini, diameter jok diukur dengan variabel antropometri itu lebar pinggul. Tebal jok, variabel antropometri itu pangkal ke tangan, dan seterusnya seperti diameter dudukan jok, tebal telapak tangan genggam, panjang pos berulir, tinggi pop titel, panjang pos penyambung, tinggi popitel juga, tinggi rangka kaki, patah popitel, dan sampai tebal kaki karet. Sini menggunakan variabel antropometri lebar jari. Rekapitulasi data antropometri yang digunakan. Di sini variabel antropometri yang digunakan ada 9. Dan dari 9 variabel antropometri ini terdapat respondennya 30. Tentu saja ini berbeda-beda untuk pengukurannya. Pengujian data antropometri. Nah, di sini terdapat 3 uji data, yaitu uji data keseragaman, kenormalan, kecukupan. Nah, di uji keseragaman ini yaitu menentukan tingkat ketelitian, menentukan skala kepercayaan, menghitung rata-rata data, menghitung standar deviasi, menghitung batas kendali atas dan batas kendali bawah, membuat kita kendali, identifikasi data in atau out of control sebuah data. Untuk uji kenormalan data, mencari nilai terbesar dan terkecil, mencari nilai rentang, mencari banyak kelas, hingga mencari kuadrat sehingga. Untuk data uji kecukupan, di sini memiliki kriteria uji apakah data yang dihitung cukup atau tidak cukup. Ini secara garis besar. Nah, dari uji data keseragaman ini kami mendapatkan sebuah kesimpulan, yaitu 9 variabel antropometri yang masing-masingnya terdapat 30 data telah dihitung uji data keseragaman. Dan keterangan di sini adalah data in control dan data ini dinyatakan seragam. Uji data kenormalan. Ini juga kami mendapatkan sebuah kesimpulan, yaitu di mana keterangannya 9 variabel antropometri X kuadratik itu lebih besar daripada X kuadrat tabel, maka H0 ditolak dan untuk hal lainnya H0 diterima. Untuk uji data kecukupan dapat disimpulkan bahwa kriteria uji tolak N aksen lebih besar daripada N, data tidak cukup. N di sini itu 30 data. Dan di praktek ini kami asumsikan bahwa data ini cukup. Dimensi major produk. Nah, di sini setelah hitung keseluruhannya dan seperti hitungan persentil itu, kami mengambil beberapa ukuran major, ya, dimana lebar, panjang, dan tinggi. Yang ukuran major di sini sebelumnya terdapat ada 3 pilihan, ada persen 5%, ada 50%, dan ada 95%. Dan ini adalah komponen kursi drum yang sudah kami hitung major yang tadi sebelumnya telah dijelaskan. Selanjutnya ada perancangan sistem kerja. Terdapat landasan teori, yaitu perancangan sistem kerja adalah suatu ilmu yang terdiri dari teknik-teknik dan prinsip untuk mendapatkan rancangan terbaik dari sistem kerja yang bersangkutan. Sistem kerja terdiri dari 4 komponen,
yaitu manusia, bahan, perlengkapan, dan peralatan seperti mesin dan perkakas. Tujuannya, rancangan sistem kerja digunakan untuk mengatur komponen-komponen sistem kerja yang terdiri dari manusia dengan sifat dan kemampuannya, peralatan kerja, bahan serta lingkungan kerja sedemikian rupa sehingga dicapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi bagi perusahaan serta aman, sehat, dan nyaman bagi para pekerja. Dan dari garis besar sini tujuannya itu untuk mencapai EASME. Deskripsi sebuah produk. Nah, untuk materi ini berbeda dari sebelumnya. Materi ini saya mengambil contoh dari perancangan sistem kerja, yaitu merakit sebuah handle pintu, dan di sini ada penjelasan tentang sebuah handle pintu, yaitu sebuah produk yang berfungsi sebagai alat bantu untuk membuka dan menutup atau mengunci suatu pintu. Dalam produk ini terdapat komponen di antara lainnya body handle. Komponen ini berfungsi sebagai bodi utama atau case dari sebuah handle pintu yang berfungsi sebagai penahan, dan komponen ini dipasang pada pintu. Selanjutnya ada lever handle plate, ada escutcheon, lock case, multiselok, handle screw, handle holder, dan lain-lainnya. Nah, di sini komponennya tadi yang disebutkan. Ini ada bill of material handle pintu. Handle pintu di sini terdapat papan pintu, body handle, handle screw, kelok. Nah, di sini berbeda-beda untuk sumbernya. Seperti papan pintu di sini beli, body handle beli, sumber handle screw ya membuat, kelok membuat, dan yang bawahnya juga seperti itu. Urutan proses perakitan. Nah, di sini terdapat urutan proses sebuah perakitan handle pintu yang akan dipasang. Nah, oh iya, untuk komponen seperti ada nama komponen 5, komponen 4, komponen 9 di sini nanti akan ada penjelasan selanjutnya. Pengujian data. Nah, di sini pengujian datanya menggunakan dua uji data, yaitu uji data keseragaman, uji data kecukupan. Di sini ada sampel, mengambil salah satunya, yaitu grafik seperti ini menyatakan data in control dan bisa dilanjutkan karena garis grafik yang warna biru ini tidak melewati batas atas yang merah dan batas bawah yang warna hijau. Jika melewati garis tersebut, maka data out of control, di luar kendali, dan harus mencari data agar data tersebut in control. Uji data kecukupan. Ini ada sampel juga data kecukupan yang dimana sipilnya itu keterangan bahwa n aksen hasil jumlah dari sini, hasil jumlah n ini lebih besar daripada n di sini, dan data ini tidak cukup, tapi pada praktikum ini kami asumsikan data sudah cukup. Nah, ini pembacaan ini seperti sebelumnya yang telah saya jelaskan bahwa n aksen itu dari ini dan n percobaan dari sini.
perhitungan waktu baku. Ini ada waktu siklus. Waktu siklus adalah waktu antar penyelesaian dari dua pertemuan berturut-turut. Asumsikan konstan terus 5 pertemuan. Dapat dikatakan waktu siklus merupakan hasil pengamatan secara langsung tertera dalam stopwatch. Dalam stopwatch hitungan gitu ya, kayak seperti ada di HP kayak lainnya lah. Kita dapat rumus dan angka ini sama dengan angka yang sebelumnya. Yang dipakai datanya itu yang ini. Nah, waktu siklus ini hasilnya itu 91 detik. Jika dikonversikan yaitu 1 menit lebih 31 detik. Yang kedua ada waktu normal. Waktu normal ini merupakan waktu kinerja yang telah mempertimbangkan faktor penyesuaian, yaitu waktu siklus rata-rata dikalikan dengan faktor penyesuaian. Nah, di sini ada menghitung faktor penyesuaian. Di sini saya menggunakan penyesuaiannya seperti ini, dan P-nya yang dihasilkan 1,33. Nah, di sini ada menghitung waktu normal. Waktu normal sini hasil dari waktu siklus yang sebelumnya dikali dengan P di sini. Nah, hasilnya 121,03 detik. Jika dikonversikan itu 2 menit lebih 1 detik. Dan yang ketiga, waktu baku. Waktu baku adalah waktu yang sebenarnya digunakan operator untuk memproduksi 1 unit dari data jenis produk. Waktu standar untuk setiap part harus dinyatakan termasuk toleransi untuk beristirahat untuk mengatasi kelelahan atau untuk faktor-faktor yang tidak dapat dihindarkan. Di waktu baku itu untuk digunakan agar si pekerja tidak mudah kelelahan atau faktor-faktor yang tidak dapat dihindarkan, seperti ada sebuah kecelakaan atau bencana alam seperti yang lainnya. Ini ada menghitung presentasi kelonggaran. Nah, untuk cara menghitung di sini kami melihat tabel kelonggaran pada buku Iftikar edisi kedua di halaman 170 sampai 171, dan di sini ada keterangannya. Nah, untuk menghitung waktu baku, hasil WN dalam kurung 1 tambah kelonggarannya, dimana kelonggaran sini hasilnya 10%. Dan hasilnya 122,2403 detik jika dikonversikan, yaitu 2 menit lebih 2,4 detik. Nah, di sini ada peta-peta kerja. Nah, peta-peta kerja ini yaitu peta-peta kerja sekarang yang telah dibuat. Nah, yang tadi sebelumnya saya menjelaskan bahwa seperti kayak rakitan nomor 5, nomor 4, nomor 9 itu ada di sini yang lebih jelasnya. Nah, papan pintu, mortise lock, lokes. Nah, mortise lock, lokes dirakit, dan hasil rakitan di sini akan dirakit sini dengan papan pintu. Nah, setelah itu rakitan 2 di sini dirakit dengan komponen 7 dan menjadi rakitan 3, dan seterusnya sampai semua ini disatukan assembly. Ini ada peta proses operasi. Nah, di sini ada peta tangan kanan, tangan kiri. Hasil dari semua ini itu waktu kumulatifnya adalah 570. Ringkasan sini waktu tiap siklus 51 detik, jumlah produk tiap siklus itu 1 produksi 51 detik itu dapat menyesuaikan sebuah rakitan 1 produk, 1 rakitan. Baik, video presentasi akan saya lanjutkan. Kali ini, materi yang dibahas adalah perbaikan sistem kerja. Hal yang pertama dilakukan adalah menganalisis sistem kerja dengan metode ergonomi, ekonomi gerakan, dan studi gerakan.
Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang tubuh manusia dan sifat manusia. Kemudian ekonomi gerakan. Ekonomi gerakan mengamati gerakan yang tidak perlu dilakukan pada saat bekerja. Kemudian studi gerakan. Studi gerakan merupakan salah satu pengukuran perbandingan waktu cara bekerja. Analisa ini bertujuan untuk memperbaiki sistem kerja yang sekarang agar sistem kerja yang selanjutnya dapat lebih baik. Kemudian mengidentifikasi masalah. Di sini dalam mengidentifikasi masalah dapat menggunakan metode 7 tools, yaitu 5W plus 1H, 5Y, Fishbone, Pareto chart, check sheet, starter, diagram atau diagram pencar, kemudian histogram, dan juga control chart. Namun pada kesempatan kali ini yang saya akan gunakan adalah dengan metode 5W plus 1H. Yang pertama adalah what. Contohnya, apa pengaruh peletakan komponen pada saat perakitan. Kemudian who, siapa yang akan merubah sistem kerja yang akan meminimalisir kan pemborosan-pemborosan pada sistem kerja sekarang. Kemudian when, kapan dilakukannya perbaikan sistem kerja. Kemudian where, di mana saja seharusnya komponen dari produk handle pintu diletakkan pada saat perakitan. Kemudian yang kelima adalah why, mengapa harus dibuat peta kerja perakitan dan peta tangan kiri dan tangan kanan usulan. Kemudian yang terakhir adalah how, bagaimana cara yang tepat dalam menganalisa perbaikan sistem kerja yang kurang baik pada saat perancangan handle pintu. Kemudian dilakukan uji tes keseragaman dan uji tes kecukupan data. Dari data yang diambil satu variabel antropometri dan dilakukan uji tes keseragaman dan didapatkan hasilnya in control. Kemudian pada saat melakukan tes kecukupan data, dari uji kecukupan data yang dilakukan, hasil pengujian terhadap variabel data yang diambil adalah jumlah data yang tidak cukup. Namun data tersebut diasumsikan cukup. Kemudian melakukan pembuatan peta perakitan usulan. Dapat dilihat di sini peta perakitan usulan produk handle pintu, di mana ada perubahan urutan perakitan yang diusulkan untuk memperbaiki sistem kerja, mulai dari assembly, kemudian sub-assembly, kemudian ada sub-assembly, kemudian terbagi menjadi sub-assembly 1 dan sub-assembly 2 dan selanjutnya. Kemudian ada peta tangan kiri tangan kanan usulan yang dibuat agar sistem kerja yang sekarang dapat lebih baik pada sistem kerja usulan yang sedang dirancang ini. Dapat kita lihat pada waktu tiap siklusnya, waktunya berubah menjadi lebih cepat, yaitu 81,73 detik dalam pembuatan dalam proses perakitan produk handle pintu. Kemudian waktu untuk membuat suatu produknya yaitu sekitar 85 detik atau sekitar 1 menit, 15 detik. Kemudian kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu pengukuran performansi sistem kerja. Pengukuran performansi sistem kerja dapat dilakukan dengan studi gerakan. Studi gerakan dilakukan untuk menganalisa gerakan bagian tubuh manusia pada saat bekerja untuk menghilangkan gerakan yang tidak efektif. Contohnya adalah gerakan menggaruk-garuk tubuh atau gerakan merelekskan tubuh atau gerakan-gerakan yang tidak efektif pada saat bekerja. Itu tujuan dari studi gerakan. Kemudian ekonomi gerakan. Ekonomi gerakan digunakan untuk merancang sebuah sistem kerja
dengan cara mengurangi dan menghemat tenaga dalam melakukan gerakan yang seharusnya tidak dilakukan pada saat bekerja. Kemudian ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang kemampuan, kelebihan, kekurangan, dan sifat manusia dalam merancang sistem kerja agar sistem kerja yang didapatkan dapat menjadi lebih baik. Kemudian ada Minor Operation Sequence Technique atau pengukuran sistem kerja berdasarkan subaktivitas dari gerakan yang memiliki pola berulang. Di sini sudah terdapat tabel dari MOS. Tabel dari MOS terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ABG ABPA. Itu urutan yang digunakan untuk membaca tabel MOS untuk gerakan umum. Kemudian ada ABG MXIA yang digunakan untuk gerakan terkendali. Dan juga ada ABG ABP dan ABPA yang digunakan untuk gerakan pemakaian peralatan. Di sini kami sudah melakukan pengukuran waktu normal dengan MOS yang sistem kerja sekarang. Waktu normalnya didapatkan sekitar 90,36 detik. Kemudian kita memperbaiki sistem kerjanya, yaitu menjadi 70,56 detik. Dari perbaikan sistem kerja ini terdapat perubahan waktu yang cukup jauh antara sistem kerja yang sebelumnya dan sistem kerja yang usulan. Dapat dilihat pada sistem kerja yang usulan, waktu yang terdapat lebih cepat, yaitu 70,56 detik. Kemudian ada penjelasan notasi berdasarkan peta tangan kanan yang sekarang. Dapat dilihat pada layar monitor. Ini adalah penjelasan notasi berdasarkan peta tangan kanan yang sekarang. Kemudian ada peta tangan kiri yang sekarang. Kemudian ada peta tangan kanan usulan dan peta tangan kiri usulan. Dari pengukuran waktu baku yang sekarang didapatkan waktu selama 107,52 detik. Dan pada pengukuran waktu baku usulan terdapat waktu yaitu selama 83,96 detik. Ini menandakan perbaikan sistem kerja yang dilakukan sudah efektif dan efisien dari segi waktu dan juga penggunaan metode yang dilakukan pada saat bekerja, yaitu dengan menerapkan prinsip ergonomi, studi gerakan, dan ekonomi gerakan. Dari hasil pengukuran performansi sistem kerja, terdapat hasil pengukurannya yang dapat dilihat pada di layar ini. Yang pertama adalah perbedaan waktu baku yang didapat. Kemudian perbedaan peta perakitan dan peta tangan kanan, tangan kiri. Kemudian menerapkan prinsip ergonomi, studi gerakan, dan ekonomi gerakan. Setelah kita melewati 6 tahap pada praktikum perancangan teknik industri 1 ini, kita telah melewati 6 rangkaian yang dimulai dari penetapan tujuan perancangan produk, proses perancangan produk secara rinci, kemudian perancangan sistem kerja, perbaikan sistem kerja, dan pengukuran performansi sistem kerja. Mutu dari teknik industri adalah no best way, but always a better way. Tidak ada yang terbaik, selalu ada yang lebih baik. Terima kasih telah menonton video dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat dan selalu berbahagia. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami yang telah menjelaskan materi secara singkat dari materi praktikum PTI 1 ini, dan semoga apa yang kalian lihat bermanfaat, dan mohon maaf juga atas perihal kesalahan tentang kalimatnya ataupun cara penyampaiannya kurang jelasnya ya, dan lain sebagainya. Terima kasih. Praktikum ini sangat bermanfaat untuk saya sebagai praktikan. Banyak ilmu dan pengetahuan yang dapat saya ambil dari praktikum ini, karena dari modul 1 sampai modul 6 ini urutan prosesnya itu sangat terintegrasi. Mungkin seperti itu. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.